Sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan kembali dilanjutkan pada Senin 7 November 2022 dengan agenda terdakwa Kuatmaruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer dalam menjalani sidang bersama. Namun pertanyaannya, apakah terdakwa justice kolaborator atau penguak fakta dapat disidang dengan terdakwa lainnya? Siang ini kita akan langsung bahas bersama pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga pakar hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat siang Bang Roni, Kang Asep, salam sehat Selamat selalu. siang, sehat selalu. Selamat siang, Mbak Iya, Valen. saya ke Asep. Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, jadi sidang terhadap 3 terdakwa besok Senin ini, gimana mekanismenya sebenarnya? Apakah memang Kuatmaruf dan Ricky Rizal di jam awal dulu, baru setelah selesai baru terhadap terdakwa Eliezer, atau benar-benar 3 terdakwa semuanya digabung? Gimana, Bang? Iya Mbak Valen, kalau kemarin kan berdasarkan yang disampaikan oleh majelis hakim bahwa kami digabung dengan terdakwa 2 lainnya ya. Terdakwa Kuatmaruf dan terdakwa Ricky Rizal. Nanti diatur adalah mejanya, diatur 3 meja. Nanti berarti kita sidangnya itu bersamaan, karena kemarin sudah disampaikan oleh majelis hakim. Iya. Oke, bersamaan 3 terdakwa jadi 1. Tanggapannya gimana, Mas Roni? Ya, kemarin juga kami sudah sampaikan kepada majelis hakim mengingat bahwa klien kami ini kan sebenarnya harus terpisah ya karena sebagai GC, justice collaborator. Kami sudah mohonkan kepada majelis hakim, tetapi mungkin hakim berpendapat lain sehingga hakim menyampaikan bahwa digabung karena ada hal-hal yang mungkin hakim perlu untuk periksa bersamaan ya. Tetapi begini Mbak Valen, kalau melihat bahwa posisi klien saya ini dia merupakan memang yang mengungkap kebenaran, mengungkap fakta, mengungkap kebenaran. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kan sudah diatur di pasal 10 ayat A. 10A itu mengatur di ayat 3, poin 3-nya itu bahwa terdakwa yang merupakan justice collaborator ini dipisah dengan terdakwa lainnya, splitting berkasnya. Nah itu yang sebenarnya kami sudah sampaikan, tetapi kami melihat bahwa mungkin ada kepentingan majelis hakim yang lainnya. Tapi kami harapkan bahwa ke depannya klien kami ini tidak disatukan lagi dengan terdakwa yang lainnya. Karena memang kepentingannya adalah sudah diatur dalam undang-undang ya. Jadi kami juga berharap bahwa nanti ke depannya tidak digabung lagi. Seperti itu Mbak Valen. Sudahkah juga ada komunikasi dengan LPSK, Bang Roni? Saya sudah komunikasikan dengan LPSK, nanti LPSK akan menindaklanjuti berbicara dengan Ketua PN. Oke, Tapi baik. pada prinsipnya adalah Mbak Valen kami kooperatif ya. Dari awal Richard Eliezer menunjukkan sikap kooperatif dengan proses ini. Jadi kami tetap akan menghormati, menghargai apa yang sudah disampaikan oleh majelis, tetapi harapan kami ke depannya tetap di-splitting, dipisah. Oke, baik. Dari Bang Roni, saya ke Kang Asep. Kang Asep sebagai mantan hakim, bagaimana pertimbangannya ini? Tanggapan Anda, apalagi Bang Roni di sini sudah menyampaikan keberatannya dengan jadwal digabungnya 3 terdakwa ini dalam sidang. Ya, Bapak Valen, jadi apa yang dikatakan Mas Roni betul sekali. Memang Mas Roni sejak awal memang lari terus ya, dan memang kooperatif, kemudian juga memang apalagi kliennya ya, Eliezer dia selalu dia kooperatif, kemudian juga patuh mengikuti terbuka. Nah tapi kembali ke soal sidang gabungan ini, hukum acara itu tekstual, limitatif, itu perintah konstitusi. Hukum acara harus dengan undang-undang. Nah, di KUHP itu diatur 141, 42. Jadi ketika berkas ada 11 berkas di splitting, ya itu jaksa maupun polisi itu punya maksud tertentu. Kalau dulu mungkin perkara tertentu ada saksi mahkota. Artinya 11 ini karena berkaitan, tindak pidananya sama, perbuatan orangnya berbeda, maka harus dipisah. Nah, ketika dipisah, lahirlah ke majelis menjadi 11 ya. Nah 11 tapi oleh majelis disidangkan harusnya 11 majelis, terserah 11 majelis itu majelisnya sama. Cuman pengaturannya oleh majelis akhirnya diberantakan. Berantakannya apa? Pertama tadi ya kan satu berkas satu periksaan, beda perannya masing-masing apalagi JC ya untuk Eliezer. Kemudian bayangkan Mbak Valen ya, kalau itu sidangnya bertiga, ya kan biasanya JPU itu berhadapan dengan terdakwa atau penasihat hukum. Masing-masing punya waktu yang sama, bisa mengeksplor lebih maksimal. Kalau 3, jaksanya bisa 100, dia 100 bagi 3 dong. Di situ ada pelanggaran ajas presumption ajas audi et alta partem, para pihak harus diberi kesempatan yang sama. Ternyata nanti kesempatannya berbagi 3.
kedua lagi, logika hukumnya ya. Kan 3 itu nanti kan bersilang. Misalkan Eliezer terdakwa, saksinya adalah si KM sama RR. Sama juga nanti ketika KM terdakwa ini saksi. Nah kan berduduk yang bersamaan itu ya nggak boleh. Karena saksi masing-masing dalam keadaan bebas ya nanti saling bertanya. Bayangkan kalau itu ditanyakan bertiga ya, kalaupun saya mengerti maksudnya majelis, ini saksi ini berlaku untuk 3 orang ini, maka sekaligus. Tapi kan beda perannya, memang isinya sama, tapi perannya berbeda. Ketika peran berbeda, maka sejak awal saya berkali-kali kan di Kompas diingatkan, pertanyaan itu harus ada relevansinya, ada signifikansinya. Ini di mana ketika peran E, peran KM, peran R sebagai terdakwa, saksi itu taunya. Kan pasti saksi ini berbeda taunya untuk KM, RR sama KM. Nah apalagi kita tahu kan beberapa saksi di kelompok 5, artinya minus 1 ya, Eliezer ada 4, itu pasti ketahuan siapa yang sama. Kemudian di kelompoknya 6 juga polisi sekarang udah mulai ya, ini itu kelompoknya ART, kelompoknya para ajudan. Itu kan seharusnya mereka akan berbeda mengetahui masing-masing seperti Eliezer, RR, KM terhadap almarhum. Jadi kalau disatukan sebenarnya kita khawatirkan karena di Mahkamah Agung bisa membatalkan, ada pasal 253 ayat 2, cara mengadili salah itu kewenangan Mahkamah Agung bisa membatalkan. Saya khawatir ini cara pengadil yang salah ini akan menjadi nanti kewenangan Mahkamah Agung. Kang Asep, berarti ini bisa dikatakan dari penjelasan Kang Asep tadi, keputusan Majelis Hakim untuk menggabungkan sidang 3 terdakwa ini menyalahi aturan gitu Kang? Bukan menyalahi lagi, ngawur. Tapi ya terserah kalau para pihaknya sekarang mau, majelis kan tidak ada alasan mempercepat, ngejar saksi, nggak ada itu. Ini pemeriksaan itu semua dalam keadaan bebas, diatur. Silakan majelis atur. Sejak awal salah ngatur. Kenapa satu majelis ini megang 5 perkara, kenapa nggak 2 atau 3 perkara? Akhirnya atau sekaligus 11 majelis bersamaan waktunya bisa cepet kan? 12 orang itu misalkan diperiksa bareng-barengan, tinggal silang itu sehari juga selesai. Tapi ada kesalahan manajerial code calendar, akhirnya berantakan semua. Nah berantakan sekarang, maaf ya, ada orang jujur, orang patuh, orang taat, orang kooperatif, akhirnya ngikutin acara yang lambat gitu kan. Sebenarnya saya ingat sekali tuh lihat waktu dilihat bagaimana pengacaranya Eliezer Masroni minta langsung diperiksa PC sama PS kan lebih cepet. Tapi kan akhirnya diperiksa. Nah sekarang ketika ada ngikutin juga supaya diperiksa kelompok 12, kelompok Jambi. Nah sekarang yang lain ada keteteran. Nanti nah ini jadi akhirnya sekarang orang bingung. Ini keterangan saksi ini untuk siapa, ini untuk siapa. Jadi bingung. Padahal saksi itu masing-masing untuk terdakwa yang berbeda. Makanya saya jaksa tetap splitsing. Karena apa 142 itu mengatur itu. Konsekuensinya majelis juga harus 11 majelis. Walaupun majelis boleh sama, tapi tidak boleh. Kang Asep, berarti yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan persidangan digabung ini cuma berdasarkan waktu aja. Kalau kita lihat dari asas persidangan yang cepat, efektif, dan lain sebagainya itu. Kalau saya duga gini, emang di praktek sering, tapi kan perkara yang tidak menarik lah. Ini kan menarik perhatian, perlu ketelitian, perlu kehati-hatian. Nantinya masyarakat betul-betul memperhatikan, karena 3 lembaga dipertaruhkan, polisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Adanya ada keterbukaan, apalagi menyangkut ya. Apa artinya? Karena memang majelis melihat bahwa ini saksi ini sama gitu. Udahlah sekaligus aja tuh ceritanya sama. Padahal kalau dilihat masing-masing sama ini terhadap peran yang berbeda. Apalagi sebagai JC. Kalau di luar negeri itu ya Allah JC nggak diadili, malah kan tidak boleh diadili JC whistleblower maupun JC kooperator tidak boleh. Oke lah kita diadili. Tapi maksudnya sudah tepat menyebut pasal 10 terpisah gitu ya. Nah sekarang mungkin majelis ingin biar cepat karena lelah juga mungkinnya sidang tiap hari toh. Kalau saya perhatikan Senin sampai Rebo itu dia sidangnya pagi sampai Rebo, ada perkara lainnya. Tapi sekarang kesalahan sejak awal, kenapa nggak memilah dan memilih mengatur sidangnya tidak beginian. Kang Asep, maaf saya potong. Kalau sudah terlanjur begini gimana? Artinya bagaimana menjaga agar saksi yang dihadirkan situ tidak saling terpengaruh dengan masing-masing keterangan yang disampaikan, ataupun juga bagaimana menjaga psikologi dari Eliezer supaya juga tetap tidak terpengaruh begitu? Ya, bahasanya kan tidak saling terpengaruhin tanda petik ya, sudah tidak saling berhubungan lah bahasa kuapnya. Loh, ya kesalahan di majelis tuh Masroni itu udah tepat, 12 sudah diundurkan. Artinya 12 sangat bersaksi yang sama kan terhadap perkara kemarin ngikutin kan. Nah sekarang mau tidak terpengaruh gimana kalau saksinya sudah didengar semuanya. Untuk perkara Eliezer boleh katakan sudah hampir semua didengar kan. Nah ada orang-orang yang mau didengar juga sama. Nah sekarang mau disatukan. Ngapain kalau disatukan, uang mereka juga udah tahu. Malah kan keceplosan majelis. Udah dianggap tahu. Loh dianggap tahu untuk perkara Eliezer. Emang udah diperiksa di Eliezer. Tapi di perkara lain belum diperiksa. Harus terperiksa tersendiri. Ya kesalahan sejak awal. Ya kesalahan apa? Ya kenapa sih? Ya nggak ngikutin caranya Mas Roni gitu yang lebih cerdas, lebih duluan ke sidangnya gitu kan, yang nggak penting-penting amat dilewat sama dia. Pertanyaan juga ini kan terlalu banyak pertanyaan, yang tidak relevansinya dengan dakwaan dan tidak ada signifikasinya dengan
unsur-unsur dari dakwaan. Jadi Oke. pertanyaan-pertanyaannya itu misalkan untuk Eliezer perkaranya, tapi itu Mm-mm. lebih baik pertanyaan untuk perkaranya FS atau PC, akhirnya mubazir. Oke. Nah sekarang mau disatukan biar untuk semuanya, Oke. belum tentu itu nggak efektif, nggak efisien loh. Oke, baik. Bang Roni, ini pertanyaan gimana nih pada akhirnya kan sudah diputuskan sidang akan berlangsung bersama dengan 3 terdakwa lainnya. Apa kemudian yang jadi persiapan dari penasihat hukum kepada persidangan besok, terutama dalam menjaga keterangan Eliezer, sikap terutama psikologinya Eliezer deh. Apa yang perlu dipersiapkan secara khusus? Ya, kalau dari klien saya psikologinya semakin baik ya, karena sudah ada pertemuan dengan keluarga, sudah menyampaikan secara langsung, itu membuat klien saya semakin lebih baik dan mentalnya stabil. Tapi fokus kami untuk persidangan besok supaya kami sampaikan kepada saksi-saksi yang akan bersaksi, jangan seperti saksi susila. Bersaksilah sesuai dengan yang sebenarnya kan. Karena ingat bahwa ini ada ancaman hukumannya gitu. Jangan sampai kami juga akan meminta untuk memohon kepada majelis hakim untuk ditetapkan tersangka. Itu kami akan lihat besok supaya saksi-saksi ini berkata jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa proses nanti besok persidangan yang bersamaan, nanti kami juga akan mohonkan kepada majelis hakim agar kembali lagi supaya Richard Eliezer ini dipisah. Seperti itu, Mbak. Oke. Bang Roni, ini kan keterangan saksi ini tentu akan berbeda juga ya terhadap yang diberikan kepada terdakwa Eliezer, terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga terdakwa Ricky Rizal. Nah, ini bagaimana nanti penasihat hukum mempersiapkan keterangan dari saksi ini supaya tetap konsisten pada keterangan yang tidak akan merugikan Eliezer? Iya, kalau kami lihat kan dari saksi yang besok dihadirkan ini semuanya tidak langsung kepada Richard Eliezer, ya, tidak berhubungan langsung. Tetapi ada catatan kami, ada beberapa saksi. Nah, kami sedang mempersiapkan pertanyaan tentunya dengan posisi Richard Eliezer dalam posisi kasus ini ya. Jadi nanti supaya menjelaskan mengenai posisi klien saya ini. Jadi besok kita akan sampaikan di persidangan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagi bersama kami di Kompas Siang Kompas TV. Sekali lagi, salam sehat selalu untuk Bang Roni dan juga Kang Asep. Terima kasih. Terima kasih.